Sudah terlihat belum? Lihat, Bu. Oke. Ini CSS ya. Kepanjangannya adalah Cascading Style Sheet. Cascading Style Sheet. Ada yang mau potong. Sana dulu. Udah, kita mau potong itu kata bilang lagi. Oke. Sorry. Kita ulangi lagi ya. Jadi CSS ini Cascading Style Sheet fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengatur layout, mengatur desain, mengatur warna dan seterusnya ya. Artinya untuk memoles HTML, memoles websitenya supaya lebih bagus ya. Kalau HTML doang kan polos ya, nggak ada motif, nggak ada apa-apa kan nggak enak ya. Jadi CSS-nya adalah untuk memoles ibaratnya untuk websitenya ya, biar tampilannya lebih menarik. Apa itu CSS? Ini ya, kepanjangannya adalah Cascading Style Sheet. Untuk mendeskripsikan bagaimana elemen HTML didisplaykan ke dalam screen, paper, dan media lainnya. Ini terutama adalah untuk mengontrol layout di beberapa halaman web ya dalam satu waktu. Kemudian external style sheet nanti disimpan dalam file CSS. Nggak perlu diambil pusing, ini pengertiannya intinya adalah untuk memoles HTML ya. Mengapa menggunakan CSS? CSS digunakan untuk mendefinisikan style dari halaman website, termasuk di dalamnya adalah mengatur desain, layout, dan variasi display untuk beberapa device dan beberapa ukuran device dan ukuran screen-nya. Nah, ini yang penting nih, penulisannya bagaimana. Jadi CSS sendiri itu ada secara garis besar di sini ada 3 bagian ya. Ada 2 sebenarnya, selektor sama deklarasi. Di mana deklarasi ini nanti ada properti sama value. Di antara properti sama value dipisahkan oleh tanda titik 2, kemudian di belakangnya ada titik koma. Di dalamnya ada kurung kurawalnya. Saya buka. Awal properti value, di mana properti sama value dipisahkan oleh titik 2, di belakangnya ada titik koma. Sehingga seperti ini, misalnya deklarasinya berupa warna, jadi color, titik 2, blue, titik koma. Kemudian boleh dilanjutkan, tulisannya boleh di-enter ke bawahnya ya. Font size, titik 2, 12 pixel, titik koma. Di mana yang ini color sama font size itu yang properti, kemudian value-nya adalah blue sama 12 pixel. Seperti kayak atribut kemarin ya, seperti kayak kita membuat atribut ya. Jadi seperti itu penulisannya. Ini, the declaration block contains one or more deklarasi. Jadi di sini, di dalam sini, blok deklarasi ini terdiri dari minimal satu ya, satu atau lebih, kemudian dipisahkan oleh semikolon. Semikolon itu yang ini, titik koma ya, dipisahkan titik koma. Kemudian setiap deklarasi ini, deklarasi 1, deklarasi 2, include CS property name and value, jadi properti sama value-nya ini dipisahkan oleh kolon atau dipisahkan oleh titik 2 ya. Jadi antara deklarasi 1, deklarasi 2 dipisahkan titik koma, sedangkan antara properti sama value dipisahkan oleh titik 2 ya.
Seperti itu penulisannya. Kemudian dipisahkan oleh semikolon tadi ini titik koma, and declaration block are surrounded by curly braces. Jadi blok deklarasi ini kemudian di dalamnya ada di dalam kurung kurawal ini ya. Jadi seperti itu. Nah. Jadi seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Yang penting ini cara penulisannya bagaimana ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan langsung saja nanti saya bisa diselah aja ya. Lalu bingung ya. Nah, contoh penulisannya seperti ini ya. Jadi strukturnya adalah P kurung kurawal, kemudian ada color, titik 2 red, titik koma. Text align, titik 2 center, titik koma. Sehingga propertinya adalah selektornya adalah P, kemudian propertinya adalah color sama text align, kemudian nilainya adalah red sama center. Ya, sementara ini dulu cara menulis sintak CSS. Nanti ada berapa banyak variasi sih cara penulisannya. Ya, kita lanjutkan. Ini beberapa selektor. Jadi selektor itu ini tadi ya, yang di depan kurung kurawal ini. Itu dinamakan selektor. Penulisannya banyak. Ada simple selektor, ada kombinator selektor, dan seterusnya. Oke. Sekarang kita ke manggil ya. Manggil selektor ya. Cara penulisan memanggil selektor ada beberapa. Di sini ada 5 cara manggilnya. Jadi CSS itu kan saling berkaitan sama HTML ya. Sekarang kita nyoba manggil selektor. Sorry, sebentar. Sorry, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini mau manggil tag HTML-nya. Selektor itu ibaratnya tag HTML mau dipanggil di CSS ya. Yang pertama adalah, nanti ada 5 selektor ya. Ada elemen selektor, ada berdasarkan ID selektor, class selektor, kemudian universal selektor, kemudian grouping ya. Jadi ini cara memanggil tag HTML ke dalam CSS. Yang pertama tadi, ini yang default, yang umum ya, adalah ini. The element selector select HTML element based on the element name. Jadi nama tag HTML-nya dipanggil ya, berdasarkan tag HTML ya. Jadi penulisannya seperti ini, misalnya ada tag P, kemudian oke, ini ya, saya tulis dulu. Di sini. Selektor dibagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama namanya adalah pemanggilan apapun lah ya istilahnya, pemanggilan CSS selektor. Yang pertama adalah CSS elemen selektor ya. Ini berarti tidak
berdasarkan nama elemen HTML ya, atau tag HTML ya. Jadi seperti ini, misalnya ada P, kurung kurawal, text align center, color red, sehingga semua tag P, semua yang ada tag P-nya akan diberi warna merah, kemudian posisinya nanti akan berubah menjadi center. Ya. Penulisannya seperti itu, berdasarkan nomor 1 adalah CSS Element Selector, yaitu berdasarkan tag ya, atau berdasarkan elemen HTML. Saya lanjutkan, yang kedua adalah CSS ID Selector. CSS ID Selector, itu apa? Ini penulisannya seperti ini, adalah ada tambahan di sini, pagar ya, atau class. To select an element with a specific ID, write a hash. Ini karakter hash. Contohnya seperti ini. Kita lihat contohnya seperti ini ya. Di sini bagian sini yang body, bagian HTML, kita perhatikan di sini. Perhatikan di bagian HTML ada P, tag P, di bawahnya juga ada tag P. Kemudian tag P yang atas dikasih nama ID sama dengan para 1. Ya, diberi ID dengan nama para 1. Kemudian di sini di CSS-nya style, kemudian ditutup style, ini adalah indikatornya adalah indikator untuk CSS ya. Karena ini ID selector, sehingga di sini dikasih cara manggilnya adalah dikasih karakter hash atau karakter pagar ya. Pagar, kemudian nama ID-nya apa? ID-nya adalah para 1, sehingga di sini pagar para 1, text align center, color red, sehingga semua tag yang mempunyai ID para 1 akan diberi warna merah, kemudian posisinya ada di tengah. Sehingga tulisan ini, hello world, dia posisinya ada di tengah dan berwarna merah. Sedangkan tag P ini, yang nggak dikasih ID ini, yang ini, maka dia akan posisinya atau warnanya tetap nggak ada perubahannya, warna default, yaitu warna hitam dan posisinya seperti ini. Oke, itu pemanggilan untuk ID selector ya. ID selector ini berarti adalah select elemen ya. Jadi di bagian HTML diberi ID ya. Kemudian di bagian CSS-nya diberi karakter ini ya, karakter pagar. Contohnya seperti ini tadi ya. Ini contohnya ini tadi. Jadi di bagian HTML ini, di bagian body, diberi nama ID, apa, titik-titik. Kemudian ID-nya dipanggil di bagian CSS, dikasih pagar ya. Pagar nama ID-nya apa. Oke, saya lanjutkan sekarang ke class selector. CSS class selector. Ini berarti adalah, kita lihat ya, to select element with a specific class, write a period titik karakter followed by the class name ya. Kita lihat di sini sampelnya. Di bagian body ini bagian HTML-nya, H1 dikasih class sama dengan center. P, tag P class center. Kemudian karena ini class selector, maka cara memanggilnya adalah dikasih titik di bagian CSS-nya ya. Sehingga titik, kemudian nama kelasnya apa? Titik, nama kelasnya adalah center. Oke, sehingga sebuah sektor ini akan diberi warna merah, kemudian posisinya ada di tengah. Sehingga H1, karena H1 adalah kelasnya center, dia akan posisinya berwarna merah dan posisinya ada di tengah. Kemudian juga tag B juga seperti itu ya. Ini sebenarnya posisinya di tengah, cuma saya crop-nya ke itu, jadi dia nggak seperti tengah. Sebenarnya di tengah ya.
Itu cara penulisan untuk kelas selektor ya. Jadi di bagian HTML diberi kelas ya. Kemudian di bagian CSS-nya diberi karakter period atau titik. Next, itu ada namanya, ini masih contoh ya, kelas selector. Kita lihat di sini ya. Di bagian ini, body, bagian HTML-nya. Ini spesifik ya, lebih spesifik ya, berarti H1 kelas center, P kelas center. Ya. Dia kelas berarti titik ya, titik center. Karena di depannya center dikasih P, maka ini artinya tag P dengan kelas yang bernama center akan diberi warna merah, kemudian posisinya di tengah. Ini lebih spesifik ya. Kalau tadi hanya titik center berarti semua kelas yang namanya center akan di CSS-kan ya. Kalau ini lebih spesifik, ada P titik, maka hanya tag P dengan kelas bernama center yang seperti ini. Sehingga yang ini, yang tag H1, meskipun dia kelasnya sama, kelas center, tapi dia nggak akan berubah berwarna merah dan posisinya di tengah. Karena ini lebih spesifik, dia manggilnya tag P titik center ya. Tag P yang kelas tag B dengan kelas bernama center. Oke, next. Ini ada namanya CSS Universal Selector. Ini hilang. The Universal Selector packer select all HTML element on the page. Berarti kita lihat contohnya di sini. Ini body, itu tag HTML ya. H1, ada tag H1, ada tag P, kemudian ada tag P diberi ID pada 1, kemudian ada tag P juga. Ketika di sini dikasih bintang di bagian CSS ini, maka semua tag HTML yang ada di sini akan di CSS-kan ya. Sehingga semua tulisan ini dia berwarna biru, kemudian posisinya ada di tengah. Itu untuk CSS Universal Selector ya. Saya tulis ke sini 4. CSS Universal Selector. Ini adalah pada bagian CSS diberi karakter bintang ya. Semua di CSS-kan. Terakhir adalah berikutnya, yaitu namanya grouping selector. Jadi ini lebih mempersingkat ya fungsinya. Grouping selector contohnya seperti ini. The grouping selector select all the HTML element with the same style definition. Jadi untuk tag yang definisinya sama, mau di CSS yang sama, maka bisa pakai grouping seperti ini. It will be better to group the selector to minimize the code. Jadi fungsinya adalah lebih baik dibuat group seperti ini untuk meminimalkan kode ya. To group selector, spread each selector with a comma. Jadi group selector ini masing-masing dipisahkan oleh tanda koma ya. Contohnya seperti ini. Jadi ada group ada tag, ada H1, H2 sama P. Kemudian ini masing-masing mau diberi warna merah sama posisinya center, sehingga penulisannya adalah H1, H2, P. Ya. Sehingga semua tag ini akan berwarna merah dan posisinya center. Itu masuk ke dalam grouping selector ya. CSS grouping selector. Ini
dipisahkan oleh tanda koma. Tiap selektor dipisahkan oleh tanda koma. Kemudian untuk meminimalkan kode ya. Jadi kodenya lebih pendek. Oke ya. Itu tadi cara penulisan selektor ya, cara penulisan stack. Sekarang kita masuk ke sini. How to add CSS ya. Bagaimana cara menambahkan CSS. Artinya kan ini sekarang kita membuat kode 2 ya. Ada HTML kemudian ditambah CSS. Nah, itu cara penulisannya gimana? Jadi ada 3. Ada eksternal, ada internal sama inline ya. Eksternal pastinya berarti di luar. Internal sama inline itu berarti di dalam. Oke, kita coba lihat satu-satu ya. Apa itu ya? Jadi, how to add CSS. Itu ada 3. Ada eksternal ya. Kemudian ada internal. Kemudian ada inline. Cara pemanggil. Cara menghubungkan HTML sama CSS. Ada 3. Kita ke eksternal dulu ya. Di sini eksternal. Kita perhatikan di sini. Kalau eksternal berarti kita harus membuat 2 file, yaitu file HTML, titik HTML sama titik CSS ya. Each HTML page must include a reference to the external style sheet file inside the link element inside the head section ya. File HTML dan CSS terpisah, artinya kita buat sendiri file HTML sama file CSS. Di mana cara manggilnya, cara menghubungkannya adalah di sini tertulis di dalam head ini, head section di bagian kepala ini ya, seksi kepala ini kita tambahkan sintaks nulisnya adalah link, rel, kemudian style sheet, href, kemudian di sini nama CSS-nya apa. Kalau ini berbeda dengan namanya ini berarti nanti dia nggak akan manggil ya. Oke. Jadi eksternal adalah yang langkah pertamanya kita buat 2 file dulu, file ekstensi .html sama .css. Kemudian di bagian section head kita tambahkan sintaks link, rel, style sheet, href, kemudian nama CSS-nya. Oke, maka ini udah terhubung, HTML sama CSS-nya akan terhubung ya. Oke, saya tulis dulu di sini. Untuk eksternal berarti file HTML dan CSS. Bisa ya. Kemudian tambahkan di bagian section atau section head, di bagian head kepala itu tambahkan di bagian section head kode ini link, kemudian rel, style sheet, kemudian href, kemudian di sini nama file CSS-nya. Oke, itu untuk eksternal CSS ya. Jadi penulisannya seperti ini contohnya. Kalau kodenya nggak terlalu panjang, jadi mungkin lebih enak jadikan satu ya. Nanti mungkin kalau kodenya panjang, mungkin lebih enak dipisah, HTML sama CSS-nya dipisah. Tergantung kebutuhan, tergantung masing-masing individu ya. Saya lanjutkan ke internal CSS. An internal style sheet may be used if one single HTML page has a unique style. The internal style is defined inside the style element inside the head section. Oke, HTML dan CSS dalam satu file ya. Kalau internal berarti jadikan satu, HTML sama CSS-nya jadi satu. Kemudian di bagian ini head section, masih di bagian head section ini, tag di dalam
tag head, kemudian tag head kita tambahkan tag lagi yaitu bernama style, kemudian ditutup dengan slash style. Maka itu sudah masuk internal CSS ya. Ini untuk HTML sama CSS dalam satu file. Oke, ini HTML dan CSS dalam satu file. Kemudian di bagian tambahkan di bagian section head kode ini kita tambahkan di style, kemudian ditutup dengan size style ya, style tutup dengan size style. Oke, itu untuk internal CSS. Yang terakhir adalah inline CSS ya. Inline. An inline style may be used to apply a unique style for a single element. To use inline style, add the style attribute to relevant element. The style attribute can contain any CSS property. Oke, jadi contohnya seperti ini. Ini seperti kita menambahkan atribut pada tag HTML ya. Jadi seperti ini ada tag H1, ada tag P, kemudian tag H1 langsung aja ditulis style sama dengan color blue, text align center. Ya, sehingga CSS-nya ini menyatu ke dalam tag H1 di bagian body ya, bukan di bagian head. Kemudian tag P langsung saja diberi style color red ya. Oke, itu inline. Jadi inline itu menuliskan sintak langsung CSS langsung pada tag HTML-nya ya di bagian body-nya dengan cara menambahkan atribut style titik seperti ini ya. Semoga bisa dipahami, terutama ini karena cara menulis sintak selector sama memanggil CSS-nya ya. Menuliskan sintak CSS langsung pada ya, kemudian menambahkan atribut style langsung dalam HTML di bagian section body. Oke, bentar ya, saya buka buang sampah dulu, ada tukang sampah. Silakan dipahami sambil ditanyakan. Oke, silakan ditanyakan. Halo, ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan nggak? Apa pada tidur? Halo?
Ibu. Halo, silakan. Ada Ibu. Hah? Pengen nanya Bu, yang tadi yang cara masukin CSS-nya Bu, yang pakai link itu Bu. Nah, kita buat href-nya dulu, apa kita buat HTML-nya dulu? Iya, kita harus buat HTML-nya dulu, sama kita buat yang eksternal ya. Iya, yang eksternal Bu. Oke, saya share lagi ya. Yang eksternal ini ya. Oke, berarti harus kita buat file HTML-nya dulu, kita simpen namanya, kemudian kita buat CSS, kita simpen namanya, baru dipanggil. Kalau belum disimpan masing-masing belum bisa ya. Kayak seperti ini kan ahref mystyle CSS ya. Artinya file CSS-nya bernama mystyle. Nah, kalau ini belum ada, nanti nggak bisa dijalankan HTML-nya ya. Nggak bisa running. Tapi sintaknya seperti ini, selalu seperti ini, link, rel, style sheet, harus ada rel ini. Rel sama dengan style sheet, kemudian ahref, nama file CSS-nya. Kalau ini dihilangkan, rel style sheet-nya dihilangkan, dia nggak mau ya. Ini udah baku, udah bawaan dari sananya, penulisannya seperti ini. Kalau untuk apakah di luar head atau di dalam head itu bisa sih sebenarnya. Misalnya dia nulisnya di luar section head ya, di sini di bawah di bawah slash head ini biasanya masih bisa ya. Tapi umumnya dia di dalam head. Kalau ditaruh di luar sebenarnya masih bisa. Tapi yang umum di sini di dalam head ya. Oke. Oke, Bu. Itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ibu mau nanya Bu, itu nanti file Word yang tadi ditaruh di e-learning? Boleh, nanti saya tambahkan di e-learning-nya. Makasih Bu. Ya, ada lagi? Nanti kuisnya mulai dari itu ya, dari yang pertama, praktikum pertama sampai yang ini, praktikum 5 ini nanti ya. Jadi silakan dicoba dulu supaya ada pemahaman. Kalau nggak dicoba kan nggak ngerti ya. Coba dulu nanti praktikumnya, nanti kita kembali lagi untuk kuis ya. Kuisnya saya masukkan nilai, jadi nanti kalau posisinya bagus atau podiumnya bagus ya berarti nilainya lebih bagus gitu kan ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita ke praktikum ya. Saya jelaskan sebentar praktikumnya. Oke, terlihat ya ini ya. Saya upload 2 file, yaitu praktikum 5 sama 5.1 ya. Kita ke praktikum 5 dulu. Ini kalau di sini semua sudah saya sediakan tagnya ya, contohnya ya. Nanti kalian tinggal memahami ini maksudnya apa sih ya. Diketik ya, jangan di copy paste biar lebih terasa gitu ya. Ini sudah saya sediakan, nanti biar kalian bisa nyoba sendiri ya. Kita lihat nomor 1 nih. Ada 2 file, yaitu namanya index HTML sama style sheet CSS ya. Style sheet CSS. Berarti ini termasuk apa ini? Termasuk apa ini? Cara memanggil yang bagaimana? Cara menambahkan CSS yang bagaimana ini? Kalau ada ininya. Apa Eksternal, tadi? Bu. Eksternal ya. Kita lihat di sini. Oh, kalau di sini saya nulisnya di bagian body ya. Manggilnya ya. Kan biasanya di bagian head ya di sini. Biasanya itu naruhnya di sini, tapi saya naruhnya manggilnya di bagian body. Ya nggak apa-apa ya. Jadi itu variasi, tapi umumnya itu di bagian head ya. Nih, jadi ada link, rel, style sheet, ini udah bawaan dari sananya. Kemudian ahref, kebetulan nama CSS-nya saya kasih nama style sheet, jadi di sini style sheet lagi ya, sama kayak yang di sini. Sebenarnya lebih bagus nama yang lain lah, misalnya nomor 1 CSS gitu ya. Jadi nanti di sini ahref nomor 1 CSS. Ya.
sekarang kita lihat. Oke, berarti ini termasuk eksternal ya, manggil CSS secara eksternal karena filenya kan berbeda. HTML sendiri, CSS sendiri ya. Jadi nanti kalian buat file HTML-nya sendiri, isinya seperti ini, kemudian diberi nama index HTML, atau bolehlah namanya apa, kemudian file satunya adalah file CSS, ya, terserah namanya apa, nanti disesuaikan yang bagian sininya ya. Kalau ini A1 kurung kurawal color red, ya, berarti dia apa nih? Nanti silakan dicoba ya, dicoba sendiri ya. Ini artinya belum selesai ya. Silakan ditambahkan, nanti dicoba-coba. Coba-coba silakan nanti apakah hasilnya sama seperti ini ya. Jadi ini yang praktikum 5 semuanya sudah saya kasih kodenya ya. Silakan dicoba sampai dipahami ini maksudnya apa, perubahannya apa sih itu ya. Oke, semuanya ini ada 1 sampai dengan berapa? 1 sampai dengan 16 ya. Ini enggak susah, masih yang sederhana. CSS-nya masih yang sederhana. Oke. Jadi yang praktikum 5 ini tinggal nyoba sambil dipahami ya maksudnya apa. Nah, yang ini sekarang yang 5.1 atau yang continue atau yang lanjutan ini adalah kita coba nih ya. Sekarang kita coba ada 5 soal kalau nggak salah di sini. Ini kita buat CSS untuk membuat suatu layout. Nomor 1 ada gambar seperti ini. Ada ini saya bagi 3 ya. Ada header, kemudian ada main, ada menu utama sama footer. Ya, silakan dicoba, ini sudah saya kasih kodenya ya. Berarti ini masuk eksternal CSS ya, ini nomor 1, filenya HTML-nya namanya ini, kemudian file CSS-nya namanya ini ya. Silakan dicoba sambil dipahami. Yang penting itu dipahami ya. Karena nanti kalau udah paham penulisannya ngubah-ngubahnya gampang ya. Edit-editnya gampang. Oke, nomor 1 sudah ada kodenya ya, tinggal dicoba kemudian dipahami. Nomor 2, next. Nomor 2 ada tambahan seperti ini di bagian header. Ada tulisan Browgate, kemudian ada tentang pelajaran hubungi kami ya, di mana posisi Browgate-nya agak menjorok ke kiri ya. Itu sudah saya tambahkan juga kodenya. Nanti silakan dipahami juga ya. Ini ya. Kemudian nomor 3. Ubah skrip pada soal nomor 2. Nomor 2 kan sudah ada skripnya ya. Kemudian kalian ubah menjadi seperti ini. Yang semula tadi yang ke bawah dia akan horizontal ya. Ubahnya bagaimana? Silakan nanti kalau ini udah udah dicoba, nanti insya Allah ini bisa mengerjakan yang ini ya. Jadi layoutnya dirubah, posisi tulisannya dirubah sehingga dia menjadi horizontal ya. Jadi tinggal nomor 2, kode nomor 2, sedikit CSS-nya sedikit dirubah sehingga dia menghasilkan hasil seperti ini. Oke. Next, nomor 4. Nomor 4 kita lihat, nomor 4 ada berubah lagi nomor 4 ya. Yang semula ini dia akan berubah lebih bagus lagi. Jadi tulisannya seperti ini ya, berwarna putih, kemudian sudah ada jaraknya. Yang ini di-highlight jadi lebih besar tulisannya. Ya, sintaknya sudah saya tuliskan ya. Seperti ini sintaknya, nanti silahkan dicoba. Yang terakhir nomor 5, ubah skrip pada soal nomor 4. Jadi nomor 4 ini dirubah lagi sehingga menghasilkan seperti ini. Ada tambahan di bagian footer, di bagian bawah. Ya, tinggal tambahin aja dikit CSS-nya di sini, di bagian footer sini, sehingga ada tulisan di bagian bawah. Oke. Jadi mostly yang ini praktikum 5.1 itu hanya mengerjakan nomor, artinya yang berpikir ya, mengerjakan nomor 3 sama nomor 5. Selebihnya kan sudah ada kodenya ya, tinggal dicoba sambil dipikir dikit-dikit lah ya, sehingga bisa mengerjakan nomor 3 sama nomor 5. Oke, ya. Sehingga praktikum 5 ini semuanya sudah
hampir 90% sekian sudah ada kodenya, tinggal merubah sambil memahami. Kemudian selebihnya adalah dipikir sendiri ya, hanya 2 soal tadi, nomor 3 sama nomor 5. Oke. Bisa dipahami? Halo? Halo? Bisa ya? Sepertinya, Bu. Ya, silakan dicoba dulu, nanti kita kembali lagi. Insya Allah saya sampai kampus dulu ya, karena saya mau ke kampus. Nanti insya Allah 10:30 ya, kita kembali lagi. Silakan dicoba sambil dibuka lagi catatannya, praktikumnya dari 1 sampai dengan praktikum 5 ya. Tak-taknya ya, misalnya tak ini itu fungsinya apa, kalau tak ini fungsinya apa, dan seterusnya. Oke, cukup? Bu, maaf izin Iya. bertanya, Bu. Berarti nanti Gmeet lagi jam 10:30 ya, Bu? Iya, sekitar segitu ya, 10:30 ya. Baik, Bu. Oke, cukup ya. Ada lagi pertanyaan? 10:50. Kalian udah janjian sama Bu Fitri? Halo? Oh, emang saya sampai jam 10.10, bukan sampai jam